Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom ibu-ibu wanita surgawi, kita jumpa lagi dalam program yang kita nanti-nantikan pada setiap hari Senin siang ini. Menyimpulkan apa yang Bapak Gembala kita ucapkan, sampaikan beberapa minggu yang lalu dalam program SBT, Sunday Bible Teaching, yang bertema ucapan bahagia, maka saya dapati poin-poin sebagai berikut. Pertama, dua kata yang terpenting dalam hidup kita adalah keselamatan dan kesucian. Tidak ada prestasi hidup yang lebih tinggi, yang lebih mulia daripada pencapaian kesucian hidup. Suci itu lebih dari sekedar masalah moral. Karena suci itu masalah kepekaan dan kecerdasan rohani untuk mengerti apa yang Allah kehendaki. Jangan membandingkan diri kita dengan dunia ini. Tapi kita harus selalu membandingkan, melihat kesucian Allah karena standar kesucian kita adalah kesucian Allah. Kebenaran itu tidak boleh berubah. Maka kesucian hidup itu adalah hal yang mutlak. Kesucian menyangkut integritas. Jadi jangan berpikir kalau di tengah-tengah dunia yang semakin jahat, kita tidak bisa hidup suci. Tergantung apakah kita mau atau tidak. Apakah kita berjuang atau tidak. Kesucian harus dibangun secara natural dan proporsional. Kesucian bukan sesuatu yang kita peroleh secara otomatis. Melainkan dibangun dari benturan-benturan. Padahal dalam hidup kita sehari-hari, kita selalu mendapati atau paling tidak pernah ada benturan. Ya kan? Nah, apakah itu dengan pasangan hidup, dengan tetangga, dengan keluarga, bahkan dengan anak, dengan mertua, dengan teman sepelayanan. Bisa aja terjadi. Sebagaimana Amsal 27 ayat 17 mengatakan, besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Dan Tuhan mengizinkan benturan-benturan dalam hidup kita, supaya kita menjadi orang yang tahan benturan. Maka agar kita dapat memperoleh bagian dalam kekudusan Allah, kita harus memiliki ketahanan hidup. Kita harus jadi orang yang anti benturan. Nah, pada kesempatan ini, saya khusus mau membahas poin yang terakhir, di mana kesucian itu tidak bisa kita peroleh dengan otomatis, melainkan dibangun dari benturan-benturan yang terjadi. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih untuk kesempatan siang ini. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu yang pasti akan merubah hidup kami. Karena kami sudah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk Engkau bentuk, untuk Engkau ubah lewat kebenaran ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu ini. Amin. Untuk itu mari kita buka ibu-ibu Kejadian 4 ayat 6 sampai 8. Kejadian 4 ayat 6 sampai 8 firman Tuhan berkata begini. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habil adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil adiknya itu, lalu membunuh dia. Kalau ibu-ibu perhatikan, di ayat inilah pertama kali kita membaca kata dosa. Kita memang tahu bahwa Adam Hawa
orang tua Kain dan Habil adalah orang yang pertama kali melakukan dosa, yang artinya kemelesetan atas pelanggaran akan firman Tuhan, kemelesetan. Tetapi istilah dosa itu sendiri baru muncul di ayat ini. Mari kita perhatikan alur ceritanya. Dosa datang karena Kain tidak melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Di situ Tuhan bilang, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, hatinya jadi murka karena dia tidak berbuat baik, melainkan dia melakukan satu hal yang salah dalam hatinya, yaitu dia memendam iri hati, melihat bagaimana persembahan Habil diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya ditolak. Karena itu hatinya menjadi panas, mukanya menjadi muram. Nah, ini adalah benturan atau gesekan yang dialami oleh Kain. Tahukah ibu-ibu bahwa ini adalah kondisi yang sangat disukai oleh dosa? Hati yang panas karena iri hati. Hati yang sedang murka. Mudah sekali untuk dikomporin, untuk dipengaruhi. Pernah mengalami keadaan seperti itu? Atau hari ini ibu-ibu sedang berkeadaan seperti itu? Mari kita belajar lebih lanjut. Yakobus sudah mengingatkan kita ibu-ibu dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amsal juga, maksud saya Ayub juga mengingatkan itu. Ayub 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ini satu keadaan yang sangat-sangat berbahaya kalau kita diamkan. Masalahnya iri hati itu bisa kita sembunyikan. Ada di dalam hati yang kita bisa kemas, bisa kita bungkus dengan begitu cantik lewat kata-kata manis, lewat sikap yang lembut, lewat tutur kata yang sopan, lewat pemberian-pemberian yang kelihatannya begitu murah hati. Padahal di dalam semua itu, inti sari dari semua itu adalah iri hati. Sejarah mencatat bahwa iri hati telah menimbulkan berbagai macam kekacauan di dunia ini. Negara menjajah negara lain, penguasa saling menjatuhkan dalam dunia perpolitikan, sampai tetangga iri melihat rumput tetangga lainnya yang kelihatannya lebih hijau. Mari kita nggak berpikir kepada siapa-siapa dulu, mari kita koreksi diri kita sendiri. Mungkin saja saat ini kita sedang dilanda iri hati terhadap seseorang. Iri hati itu sangat berbahaya. Karena iri hati itu adalah satu sikap mementingkan diri sendiri, namun sulit untuk dideteksi. Karena tadi kepandaian kita untuk menutupinya. Dampak terburuk dari iri hati adalah kita tidak bisa bersuka cita. Karena kita tidak pernah bisa bersyukur. Karena kita tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada kita hari ini. Iri hati membuat kita hanya berfokus pada berkat-berkat yang hadir pada kehidupan orang lain. Yang kita lihat lebih baik, lebih bagus, lebih hijau daripada yang ada di halaman rumah kita. Padahal Tuhan sudah mengaturnya itu yang terbaik untuk kita. Penyebab iri hati yang utama adalah karena kita fokus kepada diri sendiri. Dan fokus pada kenyamanan hidup orang lain. Kain iri pada keberhasilan Habil dalam hal mempersembahkan persembahan kepada Yahweh. Kita kembali kepada kitab Kejadian 2 tadi. Kita baca tadi ada istilah pintu. Tuhan bilang dosa sudah mengintip di depan pintu. Oleh karena itu tema pada sore ini ibu-ibu saya beri judul di depan pintu. Kata pintu itu menarik perhatian saya.
Nah, sekarang dalam situasi pandemik seperti ini, apalagi tingkat pemaparan sedang tinggi sekali di Jakarta khususnya, kita akan sangat-sangat mengurangi berpergian, mengurangi bertemu orang, apalagi berkumpul-kumpul. Sesuatu yang kita butuhkan untuk keperluan rumah tangga, kebutuhan dapur, kita bisa beli lewat online, diantar oleh abangnya, oleh petugasnya, lalu kita semprot, kita jemur, kita elap, kita cuci tangan. Kita nggak mau bertemu dengan orang itu kalau bisa. Kalaupun bertemu hanya sebatas pagar, bukan? Nggak ada orang pengantar, kurir pengantar barang yang kita pesan itu, kita undang masuk sampai duduk di meja makan, kita ajak ngobrol. Rasanya nggak gitu kan? Saya pernah mengajak dia masuk sampai di batas garasi karena saya memesan beras dan waktu itu kecap yang cukup berat bagi saya untuk mengangkat. Jadi saya minta abangnya masuk sampai ke batas garasi. Pada umumnya kita akan memberikan dia batas sampai pintu pagar. Nah, seorang teman yang sedang merenovasi rumahnya bercerita kalau dia kehabisan dana karena salah perhitungan. Dia membudgetkan, menganggarkan untuk pintu pagar dan pintu utama rumahnya terlalu rendah rupanya. Sementara daerah atau situasi di sekitar kompleks rumahnya agak rawan. Jadi dia mengganti dengan pintu pagar yang lebih kokoh dan pintu utamanya juga yang kuat. Dia akan mengalahkan budget untuk bikin dapur, tapi dia mendahulukan pintu. Kenapa? Karena pintu itu penting. Pintu bicara mengenai batasan. Apa yang ada di luar pintu, itu bukan menjadi hak dan tanggung jawab kita. Tetapi apa yang ada di dalam pintu, itu adalah hak dan tanggung jawab kita. Setuju? Pintu bicara mengenai batasan. Nah, tentu kalau di Kejadian 2 tadi, Tuhan bukan bicara mengenai pintu pagar atau pintu rumah kita, tapi mengenai pintu hati. Amsal 6 ayat 3 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah pintu hatimu. Jangan buka sembarangan. Perhatikan waktu Tuhan bilang kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa belum masuk. Dosa baru ngintip. Dosa belum masuk ke dalam hati Kain. Cuma baru mengintip di depan pintu. Dia mencari jalan untuk bisa masuk dan berkuasa di hati Kain. Itu hebatnya si jahat. Dia lihai dalam hal menggoda supaya kita membuka pintu hatinya. Namun Tuhan mengingatkan, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Artinya apa? Dengan kata lain, engkau bisa menguasai dia, Kain, asal kamu mau. Benar? Dosa belum masuk ke hati Kain, dia baru mengintip di depan pintu. Tuhan yang katakan itu, gak mungkin salah. Masalahnya, apakah Kain membuka hatinya atau menutup? Itu tergantung kehendak bebas Kain. Artinya dosa masih bisa dikuasai ketika ia ada di depan pintu. Nah, dengan kata lain, waktu yang terbaik untuk mengalahkan dosa adalah di depan pintu. Waktu yang terbaik untuk mengalahkan dosa adalah di depan pintu. Jangan sampai kita membiarkan dia masuk. Sebab kalau kita sudah mulai buka pintu sedikit saja, dia pasti akan nerobos masuk. Dia tanpa ragu akan menerobos masuk. Dan jika dia sudah masuk, dia bisa berkuasa. Dan Paulus sudah mengingatkan kita, jangan memberi tempat, jangan memberi pijakan, jangan memberi topon kepada si jahat itu. Bisa dikuasai dan karakter kita bisa menjadi rusak. Apa sih pintu masuk dosa ke dalam hidup kita?
pintu masuk dosa ada dua, yaitu mata kita dan telinga kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, lalu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, ibu-ibu, dosa menjadi sulit dikuasai apabila dia sudah masuk ke dalam pikiran kita. Bukan tidak bisa, tetapi sulit. Jadi adalah bijaksana jika kita sudah mencegahnya sejak ada di depan pintu. Itulah sebabnya tadi saya sudah katakan tema khotbah saya pada sore ini adalah di depan pintu. Kita lihat cerita bagaimana Kain dengan kekuatannya sendiri. Ia kesulitan dalam menghadapi godaan dosa. Dan akhirnya dia menyerah kalah. Dia membunuh Kain, adiknya sendiri. Ini adalah kisah pembunuhan pertama yang Alkitab catat. Kita lihat bagaimana dosa begitu berkuasa atas manusia. Itu sebabnya bersyukur atas apa yang Yesus sudah buat untuk kita semua. Yesus sudah mengalahkan dosa dan maut. Di 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bersyukur sekali Paulus menuliskan yang di ayat 57, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Bersyukur sekali ada kalimat ini. Kalau sampai di titik ayat 56, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Titik. Tidak dilanjutkan. Kita berpikir itu juga menjadi milik kita. Tetapi lanjutan ayat ini menegaskan, itu menjadi milik kamu ketika kamu tetap berdiri teguh, tidak goyah, dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Kemenangan itu Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah menang, dan Tuhan sudah titipkan kepada kita. Tapi bagaimana sekarang kita mengisi kemenangan yang Tuhan berikan itu? Itu masalahnya. Meskipun dosa sudah dikalahkan, bukan berarti dosa itu sudah pensiun. Dosa masih tetap melakukan apa yang bisa dia lakukan. Bahkan hari-hari ini dia semakin giat. Dia mengintip di depan pintu, dia mencari peluang untuk bisa masuk dan menguasai. Tetapi apabila hati kita tidak baik, di situ dosa akan segera masuk tanpa perlu mengintip. Itulah sebabnya kita harus selalu mengisi pikiran dan hati kita dengan perisai iman. Karena tadi saya sudah katakan, dosa akan masuk ke dalam pikiran kita lewat pikiran, lewat mata, lewat telinga, masuk ke dalam pikiran. Efesus 6 ayat 16 mengatakan, dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perhatikan kata dalam segala keadaan. Bukan hanya dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang pun kita tetap harus bersiap siaga. Harus tetap dalam keadaan siap perang. Karena biasanya kita lengah, kita lalai. Ketika keadaan kita pandang semua baik-baik saja. Sama halnya dengan kesehatan. Hari ini saya merasa sehat. Saya sudah divaksin 2 kali. Saya selalu mengenakan atau menjalankan protokol kesehatan. Tetapi sesekali ketika saya harus pergi berbelanja yang tidak bisa lewat online, ketika saya lupa memakai masker,
saya lupa mencuci tangan, saya bercakap-cakap dengan bebas, saya sangat bisa terpapar. Sekalipun saya sudah divaksin 2 kali. Benar? Mungkin kita pernah dengar cerita orang-orang yang pernah divaksin 2 kali tapi masih terpapar. Nah, kita lalai karena kita sudah merasa kuat. Paulus mengingatkan dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Di ayat yang lain, Paulus juga mengingatkan, Filipi 2 ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Apa sih pikiran dan perasaan Kristus itu? Nah, kita mau belajar. Pikiran dan perasaan Kristus, paling tidak saya mau bahas 3 poin penting ini. Pertama, ia taat tanpa syarat kepada Bapa di surga. Pada waktu Tuhan Yesus hendak disalibkan, ia berdoa kepada Bapa di Taman Getsemani. Dengan peluh yang bercampur dengan darah, yang menandakan dia dalam keadaan yang sangat depresi. Ia minta agar dijauhkan dari segala hal yang akan dia hadapi. Tetapi bersyukur karena Tuhan Yesus kita menutup doanya dengan kalimat yang luar biasa. Bukan kehendakku yang jadi Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Disitulah letak kemenangannya. Inilah pikiran Tuhan Yesus, yaitu berbicara mengenai sebuah ketaatan tanpa syarat. Tuhan Yesus menaati apapun yang menjadi perintah Bapa di surga. Ia harus mati di atas kayu salib. Cara mati yang sangat tidak terhormat pada masa itu. Dan Tuhan Yesus tentu tahu penderitaan seperti apa yang bakal dia hadapi ke depan. Namun ia tetap taat. Dia tidak arguing, dia tidak berbantah-bantahan. Dia menyampaikan isi hatinya, jika boleh, tapi aku nurut Bapa. Ketaatan kepada Allah merupakan prinsip hidup yang Tuhan Yesus jalankan. Dan itu juga yang harus menjadi prinsip hidup kita. Ketaatan tanpa syarat terhadap kehendak Bapa di surga. Hal kedua, Yesus adalah pribadi yang rendah hati. Tuhan mengajarkan kita untuk selalu memiliki kerendahan hati. Selama ia berada dalam dunia, di mana Tuhan juga menjadi pelayan bagi jiwa-jiwa. Ia telah menunjukkan satu fragmen ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Itu merupakan simbol, merupakan lambang dari kerendah hatian dia. Di mana dia mau melayani orang-orang berdosa. Tentu fragmen ini tidak harus kita ikuti secara langsung atau secara harafiah. Tetapi ini bicara soal sikap hati. Di mana kita juga dituntut untuk memiliki kerendahan hati seperti yang Tuhan miliki. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak tebusan, hidup kita sepenuhnya sudah dibeli secara tunai, maka tidak ada sesuatu pun yang kita miliki lagi. Jika kita sudah tidak punya apa-apa, lalu apalagi yang mesti kita sombongkan? Apalagi yang mesti kita banggakan? Apalagi yang dapat kita jadikan sebagai sesuatu prestis dalam hidup ini? Maka seperti tadi, poin-poin pertama yang saya bacakan, prestasi termulia dalam hidup ini adalah kesucian hidup. Karena itu yang akan menghantar kita sampai nanti di kerajaan surga. Hal ketiga, Yesus adalah pribadi yang memiliki belas kasihan. Perasaan Tuhan Yesus yang selalu mengasihi jiwa-jiwa yang berdosa, jiwa-jiwa yang harus digembalakan, membuat Tuhan Yesus mau taat kepada Bapa, memiliki rendah hati, memiliki belas kasihan yang
tidak bisa kita ungkapkan hanya dengan kalimat-kalimat saja, tapi merupakan satu perasaan, satu empati yang kudus. Saya tidak menyangkal bahwa banyak mungkin di antara ibu-ibu juga yang memiliki sifat royal, pemurah, murah hati. Tetapi yang kita mau belajar sore ini, murah hati yang berkualitas seperti Kristus. Kadang kita murah hati kepada orang tertentu karena kita mau mendapat balas jasa di kemudian hari. Atau memang karena kita senang melakukan itu. Atau karena memang kita mau balas budi dari apa yang pernah dia lakukan. Tidak salah membalas budi baik orang, tidak salah. Tetapi yang kita harus perhatikan adalah apakah belas kasihan kita itu sesuai dengan hati Bapa? Baik kuantitas maupun kualitasnya. Ya, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya dan mengutus kita juga untuk pergi memberitakan Injil, ajarlah dan baptislah mereka. Nah, kita harus memiliki belas kasihan, bukan hanya karena dia tidak makan, lebih dari itu kita harus mau sampai sebisa-bisanya kita bawa mereka sampai ke langit baru, bumi baru. Saya tidak menganjurkan atau tidak mengharuskan ibu-ibu mengkristenisasi orang, bukan. Tapi paling tidak lewat belas kasihan kita, lewat kasih kita, lewat kepedulian kita, mereka tidak memusuhi kita. Balik ke soal dosa tadi ya ibu-ibu. Kita harus ingat kembali prinsip kita bahwa dosa lebih mudah dikuasai di depan pintu. Nah, jadikan ini password dalam hidup kita. Bagi saya ini prinsip yang sangat penting. Prinsip di depan pintu. Bukan hanya hubungannya dengan dosa, tapi juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin di antara kita ada yang pernah berbisnis dengan teman atau dengan saudara. Lalu ujung-ujungnya ribut, pecah. Nah biasanya saya perhatikan, biasanya itu karena tidak ada pembicaraan yang resmi atau tidak ada yang istilah sehari-harinya kita ngomong pahit dulu nih di depan nih gitu. Enggak. Biasanya kalau dengan teman, dengan saudara kita akan ya kayak kamu gak kenal saya aja, kayak kita baru kenal aja, gampang lah ntar kita bicarakan. Kita anggap gampang lah. Waktu bisnis masih kecil, mungkin memang gampang lah semuanya bisa baik-baik saja. Tetapi ketika bisnis sudah besar, atau sebaliknya ketika bisnisnya merugi, itu nggak jadi baik-baik saja. Itu tidak menjadi gampang lah, menjadi sesuatu. Pembagiannya dibilang curang lah, keuntungannya ada yang dikorupsi lah, ada-ada saja kan. Mungkin ada yang pernah mengalami hal seperti itu. Oleh karena itu segala sesuatu sebaiknya memang kita persiapkan, kita bicarakan di awal. Ya. Maka biasanya hal-hal yang negatif terjadi atau menjadi lebih sulit untuk dibicarakan apabila sudah masuk ke dalam, lebih dalam lagi dalam urusan bisnis, urusan pekerjaan, urusan persahabatan dan lain sebagainya. Dan biasanya inilah penyebab timbulnya kekecewaan. Nah, apa dan siapa sih yang ada di depan pintu kita hari ini? Kita lihat ya, ada beberapa hal. Saya catat pertama. Saya mengutip dari Wahyu 3 ayat 20. Yesus berkata, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku." Seorang teman yang sedang renovasi, yang tadi saya bilang renovasi ganti pintunya jadi kuat itu, kontraktornya menawarkan untuk memasang lubang intip ketika ada orang yang mengetuk pintu, kita bisa intip, kita bisa lihat siapa yang datang. Biayanya nggak terlalu besar, kata Pak kontraktornya,
Tapi itu berfungsi baik. Berfungsi sekali, Pak, gitu. Oh, teman saya langsung menyetujuinya dan dia sekarang merasa sangat aman karena dia tahu siapa yang mengetuk pintunya sebelum dia bukakan atau dia tidak mau bukakan. Nah, Wahyu 3 ayat 20 berkata, Yesus berdiri di depan pintu dan mengetuk. Membandingkan dengan cerita teman di atas, saya jadi berpikir, ketika menulis materi ini, saya jadi sempat berpikir, apakah kita harus mengintip dulu ketika Yesus mengetuk pintu hati kita? Bukankah mestinya kita sudah mengenal suaranya, kita mengerti ketukannya, karena kita mengenal pribadinya? Coba kita ingat-ingat ibu-ibu, cara seseorang mengetuk pintu kita atau cara seseorang memanggil nama kita. Beda-beda kan? Kita bisa kenali anak kita yang pertama memanggil mama dengan anak kita yang kedua, nadanya beda. Walaupun mungkin sama-sama laki-laki. Atau dengan tetangga kita, dengan saudara, semua beda-beda. Dengan sesama teman sepelayanan ada, walaupun sama-sama dipanggil nama kita, tetapi kita bisa tahu, oh ini ibu ini yang manggil, oh ini ibu Anu, ini ibu Budi, ini ibu Ali, oh yang panggil. Kita kenal suaranya. Nah, pertanyaannya bagi kita semua pada siang ini, apakah kita mengenali ketukan Kristus di depan pintu hati kita? Apakah kita mengenali suaranya yang memanggil kita? Sudahkah kita meresponinya dengan benar, yaitu membukakan pintu, dan bahkan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk, duduk makan, bercakap-cakap dengan kita, dan tidak pernah kita biarkan dia pergi lagi. Kita biarkan dia menguasai seluruh kehidupan kita. Masuk ke dalam hati kita dan terus bertakhta dalam hidup kita. Yang kedua, yang ada di depan pintu, keluarga-keluarga kita. Apakah anak, sanak famili, pasangan hidup, cucu, menantu, siapapun. Keluarga besar kita maupun keluarga inti kita. Apakah mereka tidak boleh masuk ke dalam hati kita? Oh tentu boleh. Tetapi yang saya maksud, keluarga, teman, apalagi materi, kedudukan, harga diri, pekerjaan, media sosial, hobi, mereka tidak boleh masuk menguasai hati kita. Mereka tentu punya bagian dalam hidup kita. Kita sayang kepada anak kita. Tetapi semua harus dalam proporsinya. Kita sayang kepada teman-teman kita. Teman-teman sepelayanan, kita bangun wadah wanita ini di gereja ibu-ibu masing-masing, kita sama-sama suka doa puasa bareng, kita pelayanan bareng, tentu kita sayang mereka. Tetapi mereka tidak boleh melebihi kepatuhan kita, ketaatan kita, sayang kita, cinta kita kepada Yesus. Amin. Siapapun dia, tidak boleh menjadi raja dalam hati kita. Hati kita hanya boleh diduduki oleh Tuhan Yesus. Apalagi materi. Tuhan sudah ingatkan, jadikan itu sebagai teman yang kamu kuasai, bukan teman yang menguasai. Jadikan itu sebagai alat yang bisa kita pakai untuk pekerjaan Tuhan. Bukan pekerjaan Tuhan kita pakai alat untuk mencari materi. Kedudukan adalah baik jika kita bisa mendapat kedudukan yang tinggi. Karena semakin tinggi posisi kita, semakin kita efektif melayani Tuhan. Suara kita makin didengar. Tetapi kita hidup bukan untuk mengejar kedudukan itu. Di mana dalam kedudukan itu kita punya harga diri, kita punya prestis. Kita memang harus mengembangkan potensi yang Tuhan berikan. Harus maksimal, tapi jangan karena harus maksimal itu lalu kita mengorbankan apapun, mengorbankan integritas kita sebagai anak Tuhan, mengorbankan kesucian hidup kita. Demikian juga dengan pekerjaan, demikian juga dengan media sosial. Alat-alat ini bisa dipakai untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan, dan sebaliknya bisa dipakai untuk menghancurkan kita.
Bagaimana dengan hobi? Apa nggak boleh kita punya hobi? Pernahkah ibu-ibu membaca Tuhan Yesus punya hobi? Atau Abraham, atau Paulus, atau para rasul? Nah, dari situ mungkin sudah menjawab pertanyaan, apakah saya boleh punya hobi? Mungkin ibu juga bertanya, atau berkata, atau membantah, Bu, bukankah Tuhan mau kita senang? Oh, setuju. Tuhan mau kita senang. Tapi dasar kita senang ini apa dulu? Bukankah Bapa di surga senang kalau melihat anaknya senang? Saya harus tegaskan, saya harus katakan dengan tegas kali ini. Kita harus punya kesenangan. Tetapi kesenangan kita adalah ketika kita bisa menyenangkan hati Bapa. Bukan karena alasan apapun juga. Ketika kita bisa menyenangkan hati Bapa, disitulah kesenangan kita. Tapi sebaliknya, kita tidak berhak menuntut Bapa harus merasa senang karena melihat kita senang. Sekali lagi, kita harus punya kesenangan. Tetapi dasar dari kesenangan kita adalah ketika kita menyenangkan hati Bapa. Bukan sebaliknya, di mana kita menuntut Bapa senang ketika melihat kita senang. Kita harus hormat dan gentar kepada Bapa. Kita yang berkewajiban untuk menyenangkan hati beliau. Bukan beliau yang harus senang lihat kita senang. Nah, sebagai penutup, ibu-ibu, saya mau kita semua sama-sama mengucapkan password kita. Password hidup kita, password khotbah saya pada sore ini. Kita sama-sama ucapkan yuk. 1, 2, 3. Dosa lebih mudah dikuasai di depan pintu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dosa lebih mudah dikuasai di depan pintu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada sore ini. Kami sudah selesai dan kami berpisah satu sama lain. Kami melanjutkan aktivitas kami. Tapi kami sudah membawa pulang firman-Mu. Kami mau menghidupinya dan kami mau melakukannya. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami agar kami selalu kuat, selalu setia. Agar kami selalu dengar-dengaran dengan suara-Mu. Agar kami juga kuat untuk menutup pintu hati kami kepada hal-hal yang mendukakan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati semua kami dengan berkat yang daripada Allah Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.